Halo, selamat pagi teman-teman. Di awal Januari 2022 ini aku mau ajak teman-teman sepedahan dan ngelihat 22 spot di Jakarta yang mungkin bisa jadi rekomendasi atau referensi untuk liburan, bikin konten, ataupun ngumpul, ketemuan, janjian, dan lain sebagainya. Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Kita startnya dari Medan Merdeka Selatan di seberang Plaza Selatan Monas, dan nanti menyusuri beberapa rute, dan kita lihat nanti berapa kilometer yang bisa dihasilkan dari 22 spot ini. Lanjut. Sekarang ada di Jalan MH Tamrin, lagi ngelihat juga proses pembangunan MRT fase 2 sedang berlangsung. Udah nyampe di Bundaran HI pagi-pagi. Banyak yang naik sepeda, banyak yang jalan pagi, lari pagi. Semuanya pengen sehat, semuanya pengen semangat menyambut 2022. Keren. Oke. Ini spot pertama kita lanjut ke spot berikutnya. Spot berikutnya, spot Duku Atas, spot budaya. Ada dua spot di Duku Atas, spot budaya 1 dan spot budaya 2. Dan di spot budaya ini ada anjungannya. Bisa ngobrol, bisa santai, bisa ketemuan di sini. Tuh, ada yang jual kue ape. Ada Starling. Ada yang lagi lari, olahraga. Pagi-pagi seru banget. Tapi teman-teman yang olahraga jangan lupa prokesnya. Jangan deket-deket, jangan berkerumun. Sebisa mungkin pakai masker. Dan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini ada yang suka potret-potret, jepret-jepret. Hasilnya ini bisa kita ambil di Instagramnya teman-teman, nanti kita kasih. Ada yang berbayar, ada yang bisa diminta, ada yang harga temen juga. Pasti kita berbagi, karena bisa jadi mungkin yang lari butuh trek yang lurus, trotoarnya kan masih turun naik terus. Masih ada beberapa pekerjaan, jadi nggak lancar deh. Kita berbagi aja jalurnya. Dan ini udah deket dengan spot berikutnya, spot jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan sepeda di Pinisi, yang sebentar lagi katanya bakal beroperasi. Asik.
teng 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 teng. Sebentar lagi mau beroperasi JPO-nya, teman-teman. Sabar-sabar ya, pantengin terus IG-nya teman-teman kreator dan IG-nya Jakarta untuk tahu kapan bisa beroperasinya. Dan kalau udah beroperasi kita bisa foto di atas anjungan pandang Jakarta. Keren. Sekarang kita menuju ke Taman Semanggi, spot kita berikutnya. Kita lewat jalur lambat sebagaimana jalur sepedanya dibuat. Tapi ada juga yang lurus langsung ke jalur cepat Bundaran Semanggi. Kita lewat bawah, lewat kolong. Taman Semanggi. Teman-teman tahu nggak sih? Sebenarnya itu kita bisa ngelewatin rumput di sini karena ini taman, bukan kebun. Jadi kalau teman-teman sebenarnya mau foto-foto yang deket-deket dengan hijau-hijau ini masih diperbolehkan asal nggak ngerusak tanaman-tanaman hias di sekelilingnya, pohon-pohon di sekelilingnya. Kalau rumputnya katanya bisa diinjek dari info yang aku dengar. Tapi kalau khawatir rusak juga ada spot tempat duduk, tempat nongkrong yang bisa teman-teman akses juga di bawah jembatan Semanggi. Asik tuh. Asik. Di seberang sana juga ada ya. Jadi bukan hanya sisi ini tapi sisi sana. Lanjut lagi. Kita melipir sedikit ke SCBD. Jadi ini adalah kawasan bisnis, kawasan pusat bisnis di dekat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Tapi kalau hari Minggu jadi tempat olahraga juga. Asik. Kita terus, jangan di kiri aja, biar agak panjangan rutenya. Asik nih SCBD pagi-pagi. Tapi ya teman-teman waspada juga sama kendaraan lain. Dan kadang-kadang suka ditanya satpam sih, keperluannya apa? Keperluannya olahraga dong. Oke, kita keluar dari SCBD, kita menuju ke Senopati, Gunawarman. Terus kita mau lihat progres dari trotoar atau pedestrian walk-nya yang lagi dibangun di sana. Kaget, siapa sih itu yang teriak? Oh, peleton. Oke deh. Nah, ini dia. Trotoarnya udah jadi dan udah lebar. Yeay. Jalan di sini baik yang pejalan kaki, mungkin pesepeda juga, kursi roda, teman-teman kebutuhan khusus udah bisa jalan dengan leluasa. Lebar dan bollardnya juga banyak. Keren. Asik. Coba ya kita lintasi ya di dalam. Muat nggak nih sepeda? Oh, ternyata muat. Ya, mungkin ada keluhan juga bagi pengendara kendaraan pribadi kalau ini membuat lahan parkirnya jadi nggak ada. Dan buat manuver juga jadi agak sulit katanya belok-beloknya karena ada tiang-tiang ini. Ya, gitulah teman-teman. Selalu ada pro dan kontra. Cuma aku sebagai pejalan kaki, sebagai pesepeda, ini jelas bikin kita lebih aman dan lebih nyaman.
fresh aja liatnya. Keren. Oh, sisi sana belum ya. Sisi sana belum dibikin trotoar seperti ini. Masih yang lama. Terus ke sana nih, Jalan Suryo, Jalan Bakti, Jalan Suryo Raya. Trotoarnya udah lebar kayak gini. Asik. Taman Suryo. Ada temen aku namanya Mas Suryo. Jadi selamat datang di tamannya temen aku. Lebar trotoarnya. Asik. Oke. Sejauh ini perjalanan baru 7 kilo. Masih panjang perjalanan, baru beberapa spot. Kita lanjut lagi. Mungkin juga kita kayaknya mau nyari sarapan juga. Karena 4 sehat, 5 harus kenyang. Yeay. Ini juga teman-teman, kita di Walter Mongon-Sidi sekarang. Trotoarnya di sisi kiri dan kanan juga udah diperlebar. Bolardnya udah dipasang. Pekerjaannya tinggal benerin kabel-kabel dan tiang listrik. Turunin, jadi konsepnya kayak di Cikini dan di Kemang. Free kabel dan tiang. Kalau itu udah diturunin kayaknya bakal berkurang banget semrautnya nih. Bakal keren. Ada bangku tamannya juga. Enak nih. Jadi kalau pagi-pagi kayak gini kita melintas di Walter Mongon-Sidi rasanya enak banget. Nggak harus di Sudirman terus. Karena katanya Jakarta bukan Sudirman doang, tapi juga yang lainnya. Asik. Di atas kita adalah elevated track-nya koridor 13 Transjakarta. Dari sini sampai ke Ciledug. Nah, ini tinggal selain kabel, tapi juga saluran pembuangannya nih. Ini bikin ajluk-ajluk kalau naik sepeda. Goyang-goyang. Oke, spot berikutnya halte integrasi Simpang Temu CSW ASEAN di ujung sana. Spot berikutnya halte CSW ASEAN. Cihuy. Udah nyampe sini. Masih lanjut lagi ke selatan. Kita terus. Spot berikutnya. Sekarang kita ke spot berikutnya. Ada beberapa taman yang mau kita lewatin. Ruang terbuka hijau, area publik di selatan Jakarta. Kita mulai dengan taman di ujung kita ini. Teman-teman bisa tebak nggak taman apa ini? Ini adalah Taman Ayo Dia. Ayo kejar dia, bukan, tapi Taman Ayo Dia. Tuh ada kolam di tengahnya. Aku juga pernah bikin vlognya, teman-teman bisa cek di YouTube Pak Boyko. Di seberang sana adalah Taman Langsat. Taman yang masih banyak vegetasi tanamannya. Tuh teman-teman bisa masuk ke sana. Sekarang kita tanjakan dulu. Tanjakan. Yuk. Terus. Ini lebay sih ngomongnya. Padahal biasa aja tanjakannya. Spot berikutnya adalah sarapan. Sarapan bubur ayam. Bubur ayam apa?
Ini di dekat radio dalam. Kita sarapan dulu biar semangat, biar gue makin kenceng. Udaranya walaupun nggak cerah seperti kemarin, biru langitnya, tapi tetap nggak panas. Itu yang penting. Kalau naik sepeda jangan panas. Karena kita bukan mencari kepanasan, tapi kita mencari ketenangan. Dan makan bubur di sini. Ini bubur apa nih Mas namanya Mas? Bubur ayam Gandaria Tengah. Emang kita udah nyampe Gandaria? Belum kan? Udah. Itu udah di Gandaria. Buset, cepet banget. Dan di jalan tadi kita udah lihat trotoarnya udah lebar. Terus sepeda juga banyak yang gunain jalur sepedanya. Pejalan kaki juga gunain trotoarnya. Mobil motor juga udah mulai rame. Udah makin siang ya, udah pada bangun. Terus ke Pondok Indah Mall, Gandaria City. Mudah-mudahan deket-deket sana genap 20 kilo. Biar baliknya tinggal 20 lagi, 30 lagi. Siapa tahu dapat 50 kilo. Dan kita udah nyampe Taman Puring. Lagi ada yang senam di sini. Asik. Tanjakan lagi. Ini buka masker udah nggak kuat. Ngap-ngapan. Jadi cari oksigen. Tanjakannya dimulai. Palmerah. Spot kita berikutnya. Halte integrasi Palmerah. Sampai. Teman-teman bisa cek vlog Aboiko juga untuk lihat detail dari Palmerah ini, integrasinya kayak gimana, fasilitasnya apa aja, bisa cek di YouTube Aboiko. Palmerah. Sekarang kita udah di lampu merah Tomang. Kita mau belok ke Harmoni, menuju Harmoni. Simpangan Tomang nih. Pagi-pagi sekitar jam 8. Tanjakan lagi. Tanjakannya Tomang ke Tarakan ya. Ke Cideng. Dan tibalah kita di Harmoni, teman-teman. Masih sejuk udaranya walaupun hangatnya matahari udah kerasa nih. Dari Harmoni kita mau ke kota. Yuk kita ke kota. Wah, maksa mobilnya. Iya loh. Nah. Mobilnya rasa motor, suka nyalip-nyalip. Spot berikutnya di Harmoni ada apa? Ada progres pembangunan MRT fase 2, termasuk juga rencana integrasi haltenya. Kayak gini suasananya, teman-teman. Ini suasana konstruksi MRT bawah tanah fase 2 MRT Jakarta. Udah kelihatan lowong banget di LTC. Karena di bawahnya lagi dikerjakan rencana terowongan dan pengerasan juga untuk fondasinya.
asik. Dan di sana ada Glodok. Sudah ada halte Transjakarta Glodok yang lagi diselesaikan, yang sering teman-teman tanyain juga. Ini penampakan haltenya. Ini halte yang lama. Dan ini rencana halte yang baru. Kayaknya sih terintegrasi nggak ya nanti sama ininya, Sky Bridge-nya, jembatan penyeberangan di dalam Glodok ya. Tapi yang pasti desainnya lebih kekinian, kayak desain-desain halte baru Transjakarta di 2021 kemarin. Dan ini Glodok. Ya. Oke. Kita lewat Petak 9 di kawasan Pecinan. Ini suasana pagi di Pasar ASMK awal Januari. ASMK pagi. Permisi, permisi. Tadi kita nggak bisa lewat terusan Glodok karena lagi ada penutupan jalan khusus untuk Transjakarta. Jadi kita agak muter ke ASMK. Tapi sekarang kita udah di persimpangan stasiun kota. Kita udah di sini. Tuh, tadi kita dari sana ditutup jalannya. Sekarang kita mau ke kiri ke Kota Tua. Uhuy. Oke teman-teman, 27 km dari start. Sekarang kita udah di Kota Tua. Selamat datang di Kota Tua Januari 2022. Wah keren, cakep. Kota Tua, seneng bisa ke Kota Tua lagi di awal tahun. Oke, lanjut lagi. Spot berikutnya, Stasiun Jakarta Kota. Jakarta Kota pagi hari. Asik. Kita nyampe di Pasar Baru. Tadi dari Mangga 2 kita belok kanan ke arah Gunung Sahari. Terus kita belok kanan lagi di Pasar Baru untuk lihat Taman Lapangan Banteng, terus Tugu Tani, Gereja Immanuel yang lagi direvitalisasi, dan ke arah Cikini. Ini dia. Lanjut. Lapangan Banteng. Spot berikutnya Gereja Immanuel. Gereja ini teman-teman tahap akhir penyelesaian revitalisasi. Jadi sebentar lagi selesai. Kemarin udah bisa digunain. Dan gereja ini salah satu bangunan bersejarah yang ada di Jakarta. Sekaligus juga tempat ibadah untuk kita setiap hari Minggu atau juga ibadah-ibadah tengah minggu. Ini keren nih. Ini dia hasilnya.
Nanti kita akan masuk ke dalam buat lihat kondisi sesudah dipugar di dalamnya ya. Sekarang kita lanjut dulu. Kita di Tugu Tani, di seberang Anglican Church. Kita mau ke arah Taman Ismail Marzuki, ke Cikini sana, terus Manggarai sampai ke Pancoran. Ya, Anda memasuki kawasan tim, kawasan tanpa tiang listrik dan kabel-kabel. Yang ada hanya tiang lampu jalan, trotoar yang nyaman, parkiran yang ya terbilang ada, cukup. Plus informasi bangunan bersejarah, informasi cerita-cerita yang luar biasa tentang Cikini dan sekitarnya. Keren. Dan lagi-lagi teman-teman, kalau pengen tahu seluk-beluk belusukannya daerah Cikini, teman-teman juga bisa lihat di YouTube Aboiko. Aku pernah bikin sampai masuk ke gang-gangnya. Jadi cek aja di YouTube aku ya. Sekarang kita mau ke sini nih, sebelah kiri, Taman Ismail Marzuki, yang lagi dalam tahap penyelesaian juga, direvitalisasi untuk kenyamanan kita, untuk memberi nuansa wajah baru Jakarta. Keren. Ini dia. Wis. Panas. Ini teman-teman. Jadi kalau sepedahan rutenya mau ngikutin aku, kita bisa mampir ke Taman Ismail Marzuki. Ini ada instalasi-instalasi seni yang akan segera dipertunjukkan. Lanjut. Spot berikutnya Jalan Surabaya. Tempat nyari barang-barang antik berkualitas, segala macam ada di sini. Barang-barang untuk hobi juga. Jalan Surabaya. Oke, kita nyampe di perlintasan di seberang Pasar Rumput. Jadi rusun Pasar Rumput nih sekarang jadi tempat isolasi. Oke, kita lanjut lagi. Spot berikutnya Tugu Pancoran. Cuy, Pancoran. Dan kita sekarang di Gatot Subroto. Ini ada jalur LRT dan trotoar yang dibangun sama LRT ini. Ini LRT yang bangun kan ya? LRT. Trotoarnya juga lebar. Cuma emang pernah agak susah sih lewatnya karena turun naik. Jadi belum rata. Dan itu di depan nanti ada long span-nya LRT yang ke Kuningan. Long span terpanjang. Tapi kita akan terus. Kita mau ke Semanggi menuju rute pulang ke Medan Merdeka Monas. Dan kita udah nyampe di Semanggi, Karet. Lewatin Semanggi tadi, sekarang di Sudirman, Karet ke arah Bundaran HI. Sudah 50 kilo teman-teman. Hore, tercapai. Tapi perjalanan belum selesai. Kita lanjut lagi. Kita udah sampai Karet. Enaknya Karet itu kalau ke arah HI adalah semi turunan. Turunannya bisa sampai Tosari. Jadi nyantai banget. Asik. Udah mulai kerasa panasnya. Tapi anginnya juga masih dapet sih. Ini cocok nanti siang makan padang nih. Nasi padang. Spot berikutnya area transit atau transit oriented development di Duku Atas. Ada stasiun BNI City, spot budaya Duku Atas, stasiun MRT, KRL, stasiun Sudirman, Transjakarta,
lengkap, semuanya lengkap, dan ada LRT Jabodebek. Cakep. Spot berikutnya halte Pelikan Crossing Tosari. Na 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 na. Jingle bells, jingle all the way. Pelikan Crossing di Tosari dengan suara jingle bell, masih suasana Natal 2021. Tapi sekarang di awal tahun 2022. Tosari. Oke, sekarang udah jam 11, saatnya pulang. Tapi kita akan segera tiba di pemberhentian terakhir di Monas. Dan kita udah nyampe di kawasan Monas, tepatnya di Medan Merdeka Utara. Di sini ada Istana Merdeka, Istana Negara juga. Selamat pagi Pak Jokowi. Selamat tahun baru Pak. Semoga 2022 makin maju Indonesianya. Sukses terus Pak, sehat-sehat ya. Dan kita dari sini langsung belok ke sebelah kiri ke Medan Merdeka Barat. Nanti kita berakhir di Medan Merdeka Selatan di seberangnya Balai Kota. Lanjut, energi, semangatnya masih banyak, energi udah menipis, perut udah keruyukan. Dan ini Plaza Selatan Monas, parkiran Irti, nanti ada Plaza Selatannya di depan. Ada deretan Delman, Andong. Ntar lagi kita sampai di suasana Plaza Selatannya. Yuk, Plaza Selatan kapan dibuka? Biar kita bisa main ke dalam lagi. Sebelum belok ke Balai Kota, ini ada Istana Wapres. Selamat pagi Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Sehat terus ya Pak, selamat tahun baru Pak. Sehat selalu, sukses. Dan teman-teman, akhirnya tibalah aku di pemberhentian terakhir di sisi selatan Monas. Dan aku izin masuk ke Balai Kota. Ini sekaligus juga mengucapkan selamat pagi Pak Gubernur. Selamat pagi Pak Anies. Ada nggak orangnya ya? Selamat pagi Pak. Semoga Jakarta makin maju, makin bahagia, makin sejahtera. Masalah-masalah bisa diselesaikan. Warganya juga bisa saling kontribusi untuk memajukan kota kita. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Nih harus lepas masker karena udah ngap banget. Makasih banyak untuk supportnya. Semoga informasinya bermanfaat. Yuk kita sepedahan. Bukan cuma untuk olahraga tapi untuk transportasi kita. Dan terus kontribusi kita buat kemajuan kota kita dimanapun kita tinggal. Sampai ketemu di Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita.